Cerita setan dari Indramayu. Tulisan ini akan mengajak kita untuk hadir ke dalam dunia astral yang memiliki beragam cerita misteri nyata, di mana dalam kisah ini tidak lepas dari campur tangan setan dalam upayanya untuk menyesatkan manusia, yaitu berupa pesugihan atau dikenal dengan istilah nyupang. Cerita ini merupakan kisah nyata yang pernah terjadi di suatu daerah di Indramayu. Konon katanya, kejadian-kejadian nyata yang tidak masuk akal kerap kali dialami oleh warga. Menurut mitos yang berkembang di sana, makhluk tersebut kerap kali menampakkan sosoknya. Dan apabila makhluk tersebut menampakkan diri, maka kesialan akan menimpa orang yang melihatnya. Setan Daska. Setan Daska atau hantu tanpa kepala. Rumor kemunculannya terjadi sekitar tahun 90-an. Hantu yang tidak memiliki kepala ini kerap kali muncul untuk menakut-nakuti penduduk desa. Kemunculannya tidak disangka-sangka. Biasanya lebih sering menampakkan diri kepada orang-orang yang tengah kemalaman di jalan. Setan Daska berpenampilan cukup rapi, dengan jubahnya yang panjang melambai tertiup angin. Setan ini datangnya dari arah yang berlawanan, atau tepatnya dari belakang. Dia menampakkan diri seolah sedang tersesat, kemudian bertanya pada warga dari arah belakang, sehingga mereka yang dijumpai tidak menyadari bahwa yang bertanya adalah setan Daska. Seperti yang pernah dialami salah seorang penjual mie ayam. Sebut saja namanya Mang Husen. Menurut penuturan Mang Husen, dia ketemu langsung dengan setan Daska ketika dalam perjalanan pulang setelah berjualan di acara pernikahan. Saat itu dia dikejutkan oleh suara seseorang yang memanggil-manggilnya. "Mang, tunggu Mang, saya mau beli mie." Tidak begitu jelas sosok yang memanggilnya itu, sebab jarak di antara mereka cukup jauh. Lumayan, rezeki emang tidak kemana. Laris manis Tanjung Kimpul, jualan laris duit ngumpul. Mang Husen fokus menyiapkan mie ayam untuk pembelinya. "Habis nonton sandiwara ya Kang? Pulang nonton paling mantap makan mie ayam buatan Mang Husen." Hihihi. Canda Mang Husen sambil sibuk mempersiapkan mie. Makhluk itu sebenarnya sudah sangat dekat di belakang Mang Husen. Namun, Mang Husen belum menyadari. Beberapa saat kemudian, "Ini Kang, mie-nya udah." Nafas Mang Husen terasa tercekat di tenggorokan. Dia terkejut luar biasa. Saat itu, tanpa pikir panjang, dia langsung lari meninggalkan gerobak mie ayamnya. Setan payung. Setan payung atau hantu berpayung kerap kali muncul dan mengusik ketenangan warga. Hantu ini muncul sebagai sosok ibu-ibu yang berpayung hitam, serta pakaian serba hitam dan sedikit kain batik yang membalut bagian bawah tubuhnya. Konon katanya, hantu ini muncul pada musim penghujan. Hantu ini kerap kali mendatangi rumah-rumah penduduk. Hal paling mengerikan dari hantu ini adalah
layaknya seperti sebuah payung yang memayungi keranda. Dan orang-orang yang dipayungi oleh setan payung ini, dalam waktu dekat, dia akan mengalami kematian. Kemunculan makhluk ini seolah memberikan sinyal bahwa kematian sudah dekat di hadapannya. Dan pada akhirnya, dia akan dipayungi menuju tempat persemayamannya yang terakhir, yaitu liang lahat. Setan Tapih Liris. Hantu ini memiliki dua bentuk wajah yang berbeda, buruk dan elok. Cerita misteri nyata mengenai setan Tapih Liris ini saya dapat dari salah seorang teman. Konon katanya setan ini memiliki dua bagian wajah yang berbeda. Satu sisi berwajah cantik dan sisi yang lain terlihat sangat menakutkan. Dia berusaha menampakkan muka yang elok ketika berhadapan dengan pemuda yang tampan dan berusaha untuk menyembunyikan sisi dari keburukan wajahnya yang mengerikan. Namun, ketika sudah berhasil menjebak mangsanya hingga jatuh cinta dan terbuai dengan sumbu rayunya, maka dia akan menjadi buah sampai membuat korbannya celaka. Hanya kepada pemuda yang hatinya suci dan bersih saja, setan itu akan berusaha tetap menyembunyikan wajah mereka mengerikannya itu. Sehingga setiap lelaki yang benar-benar memikat hatinya akan mengalami keberuntungan dan kekayaan. Lain halnya ketika hantu itu menampakkan wajahnya yang buruk, maka siapapun yang menjumpainya tidak akan luput dari kecelakaan atau kematian. Hal ini terjadi ketika hantu ini mengalami patah hati. Katil terbang. Cerita misteri nyata ini terjadi sekitar tahun 90-an. Setelah kemunculan setan payung dan setan daska, masyarakat dihebohkan dengan kemunculan katil, keranda mayat terbang. Menurut penuturan dari salah satu warga, katil terbang ini biasanya muncul mengganggu pemuda atau orang-orang yang tengah begadang. Diceritakan bahwa katil atau keranda ini menguntit dari belakang calon mangsanya atau terkadang membuntuti dari atas. Menurut kabar yang berkembang di masyarakat, ketika suasana sepi, maka secara mengejutkan katil terbang itu menghadang mangsanya. Perlahan-lahan katil itu terbuka dan korban secara ajaib tahu-tahu sudah berada di dalam katil tersebut. Kemudian dibawanya terbang entah kemana. Demikianlah 4 cerita misteri nyata penampakan makhluk mengerikan yang pernah terjadi di desa sebelah timur Indramayu. Konon katanya, makhluk-makhluk mengerikan tersebut muncul sebagai akibat dari penjelmaan seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan pesugihan. Mitos-mitos tersebut masih tersimpan rapi di memori penduduk setempat, sehingga saya sendiri pun tidak mengalami kesulitan untuk menggali informasi tentang fakta-fakta kemunculan mereka. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar
Dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.